Ada Ustaz, kakak tingkat sedang anak hubungi lagi Oh, Ustaz. soalnya dia waktu itu ikut apa grup satu ya. Enam Ustaz. Udah masih ada nggak yang lain nih dua dua jadinya 23 ya. Enam. Umaninya nggak ada ya jadi 23 ya. Kemarin kelompok satu Nasmah, Zahra, Muhammad Hanif, sama Abdul Farid ya kemarin ya. Farid ya. Kelompok dua siapa ini? Ya Kelompok udah dua. deh kita serahin aja waktu kepada kelompok dua nanti kita lihat siapa aja anggotanya ya. Banyak juga yang belum masuk ya. Udah masuk nggak ini? Si Azka, Muhammad Maftuh, bukan. Iya Muhammad Maftuh, Nurus Salja. Masih ada tiga orang Hadir lagi ya. saja. Siapa tuh? Maftuh ya. Muhammad Maftuh hadir saja. Iya. Kalau ini Nurus Salja belum ya? Ya belum ya. Iya ada dua orang lagi yang belum masuk. Ya silakan. Apa ini? Baik, terima kasih sebelumnya Ustazah Yana atas penjelasannya. Kita bisa kembali kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orangnya gitu ya. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khatama kitab bil Quran al Karim wa ja'ala al Arabiyya lisanan hadatin hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil arabiyil mab'uts linnas ajmain wa ba'd. Selamat sore Ustazah Yuna dan teman-teman sekalian. Eh, Baik, saya izin membuka presentasi pada pertemuan ini. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan ini akan membahas tentang materi iqlal dan ibdal. Alia. Baik, untuk anggota kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri, Ayata Rafiha, lalu ada Muhammad Rifai, Nabila Nur Khairunisa, dan Rizky Mawardi. Sebentar ya. Nabila. Siapa satu lagi? Muhammad Rifai, Rizky Mawardi. Iya. 4 orang ya. Ya, ya dan silakan. Ya. untuk al-mabahas atau pembahasan pada materi kali ini yaitu terdiri dari 4. Pertama, i'lal bil qaf, kedua i'lal bil tasfir, dan yang ketiga i'lal bil hazf. Yang terakhir, yang keempat ada al-ibdal. Nah, i'lal sendiri secara bahasa itu merupakan memiliki arti melemahkan, yaitu dalam artian besarnya yaitu perubahan tempat huruf ilat menjadi huruf ilat lainnya ya, dengan tujuan untuk memudahkan pelafalan kata. Nah, sebagai pengantar untuk metode pengubahan dari ilal sendiri itu terdiri dari 3, yaitu ilal bil qaf, ilal bil tahsin, dan ilal bil hazf. Nah, ilal bil qaf sendiri itu terdiri dari 5 cara, yang 4 diantaranya telah disampaikan oleh kelompok 1 pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kali ini oleh kelompok 2 akan dijelaskan ilal bil qaf yang kelima atau bagian yang terakhir. Baik, saya izin lanjutkan untuk materi yang pertama yaitu ilal qaf bagian qalbul waw awil ya alifan, yaitu berarti mengubah waw atau ya menjadi alif. Nah, kondisi ini biasa ditemui ketika huruf ilat terletak setelah fathah dan juga dijumpai pada fiil ajwaf, fiil nakis, dan fiil lafif yang terbentuk dalam fiil madi domir gaib, kecuali domir gaib jamak muannas atau dengan domir hunna. Nah, untuk pengubahan kaidah pengubahan dari ilal bil ini yaitu ada 2 untuk huruf waw dan ya. Kalau huruf ya itu berubah menjadi alif,
sementara huruf ya itu berubah menjadi alif maksuro. Nah, pada contoh di sini disebutkan yang pertama ada fi'il madi kata kola. Nah, kola aslihu kola, yang mana qulibatil waw alifan li'annaha waqa'at ba'da fathah. Ba'da fathah. Lalu yang kedua ada kata wa'a, asluhu wa'aya, yaitu qulibatil ya alifan li'annaha waqa'at ba'da fathah. Dan dua selanjutnya. Itu adalah pembahasan mengenai i'lal bil qaf secara singkat. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai i'lal bitaskin atau perubahan harokat istilah menjadi sukun yang akan disampaikan oleh rekan saya Rifait kepada Rifait di persidangan. Oke, terima kasih Alia atas kesempatannya. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada i'lal bitaskin. I'lal bitaskin atau biasanya kita sebut itu sebagai perubahan harokat huruf ilat menjadi sukun. I'lal bitaskin ini memiliki dua kaidah pengubahan. Yang pertama, apabila terdapat huruf sahih berharokat sukun dan ada huruf ilat berharokat hidup ataupun huruf ilat berharokat doma, fathah, kasroh. I'lal bitaskin ini juga biasa dijumpai atau ditemui pada fi'il mu'tal ajwaf dalam bentuk fi'il mudhari dan semua bentuk mustaqnya. Nah, di sini sudah terdapat. Sebentar, Rifaik. Ini bisa dibesarin nggak ukurannya? Mata saya nggak bisa baca. Susah ya? Nah, itu baru bisa tuh, ya. Baik, saya lanjutkan. Tolong ke tabel yang di sini, Al. Yang pertama. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu fi'il mudhari yazidu asluhu yazidu ala wazni yaf'ilu nukilatil harokati ya isakin ila harfi soi qoblahu. Jadi di sini sudah sesuai dengan kaidah pengubahan yang mana yang pertama itu terdapat huruf sahih yang berharokat sukun. Nah, pada contoh yang pertama ini zai sebagai huruf sahih memiliki harokat sukun. Lalu kaidah yang kedua tadi kan adanya huruf ilat yang berharokat hidup. Nah, di sini ini asluhunya ini ya sebagai huruf ilat berharokat kasroh. Nah, dalam hukum i'lal bitaskin, harokat yang ada di huruf ilat ditukarkan atau dipindahkan kepada harokat huruf sahih. Karena huruf ilat ini kan lemah. Nah, kalau bahasa kita sebagai manusia kayak, udah kamu udah lemah, nggak sanggup bawa yang berat-berat, sini saya aja. Jadi ditukar gitu loh. Kayak antara harokat huruf sahih dengan harokat huruf ilatnya itu ditukar. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu yasumu asluhu yaswumu ala wazni yaf'ulu nukilatil harokatil wawu sakin ila harfi soi qoblahu, yakni yasumu. Jadi sod sebagai huruf soh yang berharokat sukun dan wawu sebagai huruf ilat yang berharokat hidup yaitu domah di dielakkan bitaskin menjadi yasumu, ditukar antara harokat doma dan sukunnya. Boleh digeser Al ke bawah. Nah, lalu di sini ada contoh kembali pada tabel yang berbeda. Pada tabel ini sedikit ada perbedaan dalam pengubahannya. Mungkin bisa langsung ke contohnya saja. Al-ladzu yakni maqamun asluhu maqwamun ala wazni maf'alun nukilatil harokatil wawu sakin ila harfi soi qoblahu wa kulibatil wawu alifan limuna sabatil harokah. Jadi pada contoh
contoh yang pada tabel di bawah ini, pertama sama, mungkin makwamun, asluhu makwamun. Kof sebagai huruf sahih yang berharokat sukun dan wawu sebagai huruf ilat yang berharokat hidup yaitu fathah. Nah, yang di bawah ini mengikuti wazan maf'alun. Nah, maf'alun ini kan kita juga sama-sama tahu ini biasanya dalam bentuk masdar mimi ataupun isim makan ataupun isim zaman. Kenapa bentuknya ini enggak maf'ilun? Karena fiilnya ini termasuk yang fiilnya itu terbuang ketika dipindahkan ke dalam fiil mudore. Gitu guys. Jadi kita makanya ala wazni maf'alun. Nah, sampai di tahap ke yang nukilatil harokah ini diilalkan bitaskin ini ditukar guys kayak yang sama kayak yang di atas tadi, harokat wawu yang harokat huruf sohi yang tadinya fathah ditukarkan dengan wawu yang tadinya harokat kof yang sebagai huruf sohi berharokat sukun ditukarkan dengan wawu yang berharokat fathah di sebelumnya, ditukarkan menjadi makaumun. Kan akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan dari yang contoh yang di atas yang sebelumnya saya sebutkan. Kan makaumun kof berharokat fathah. Nah, Al boleh geser ke kiri sedikit nggak, Al? Nah, di sini ada keterangan dalam poin ketiga yaitu penyesuaian harokat dengan huruf ilat. Yaitu untuk harokat domah berpasangan dengan wawu. Dan untuk berharokat fathah itu berpasangan dengan alif. Dan huruf yang berharokat kasroh berpasangan dengan ya. Jadi di sini kan makoumun. Kofia ini fathah. Nah, setelahnya itu adalah wawu. Pada contoh yang ini akhirnya kita mengganti kulibatil wawi alifan. Kulibatil wawi alifan. Tapi di sini bukan termasuk ilal bil qaf. Karena kalau ilal bil qaf kan wawu menjadi alif dan ya menjadi alif lainah. Tapi di sini nih perubahannya bukan karena ilal bil qaf, akan tapi untuk menyesuaikan harokat saja. Begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang ilal bitaskin. Saya kembalikan ke Alia Tarafia. Baik, terima kasih Rifaik atas penjelasan mengenai ilal bitaskin. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang ilal bil had. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih Alia atas kesempatannya. Mohon izin Ustazah dan juga teman-teman sekalian untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya di sini ada i'lal bil hadfi. I'lal bil hadfi adalah perubahan bentuk kata karena dihapus atau dibuangnya huruf ilat dalam suatu kata. Penghapusan ini terjadi karena alasan gramatikal atau fonetik untuk mempermudah pelafalan suatu kata yang asalnya terlalu berat, entah karena bertemunya dua huruf yang berharokat sukun atau alasan lainnya. Kondisi ini bisa jadi menghapus fa fiil, ain fiil, lam fiil, ataupun fa dan lam fiilnya. Salin dia selanjutnya, Alia. Baik, yang pertama di sini ada dihapus fa fiilnya. Hal ini biasa dijumpai pada fiil mu'tal misal wawi dengan wazan yaf'ilu if'il dalam bentuk fiil mudhari dan amr. Ketika berbentuk mudhari dan amr, maka fa fiilnya dibuang. Di sini ada contoh kata wa'ada. Fi'lul mudharinya ya'idu, asluhu yau'idu. Kemudian fi'il amrnya aid, asluhu iw'id.
Kemudian yang kedua ada kata wada'ah. Fi'lul mudhari'nya yada'u. Asluhu yada'u. Fi'lul amarnya dha'. Asluhu iwda'. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di sini fa fi'ilnya dibuang karena alasan gramatikal atau agar lebih mudah penyebutannya. Baik, salin dia selanjutnya Alia. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ada dihapus ain fi'ilnya. Jika pada suatu kata terdiri dari huruf ilat yang berharokat sukun, lalu datang setelahnya huruf sahih yang berharokat sukun juga, maka huruf ilat dibuang untuk kemudahan dalam pengucapan. Kondisi ini biasa dijumpai pada fi'il mu'tal ajwaf dalam bentuk fi'il madhi dan amr. Dalam bentuk madhi, untuk semua dhamir mukhatab dan mutakalim, dan satu dhamir ghaib, yaitu hunna atau jamak muannas. Dan juga dijumpai pada fi'il mu'tal ajwaf dalam bentuk fi'il amr, khusus untuk dhamir anta atau mufrad muzakkar. Untuk contohnya di sini ada kata sirtu, asluhu sirtu. Kemudian yang kedua ada kata kum, asluhu kum. Seperti yang disebutkan sebelumnya juga, ain fiilnya di sini dihapus untuk alasan kemudahan dalam pengucapannya. Baik, salin dia selanjutnya Alia. Yang ketiga ada dihapus lam fiilnya. Ini biasa dijumpai pada fiil mu'tal nakis dan lafif makrun dalam keadaan majzum dan dalam keadaan amr. Untuk contohnya di sini ada kata dari fi'il mudhari'nya yakhsha. Kemudian fi'il amrnya ikhsha, sabuqa harful jazmnya lam yakhsha. Kemudian kata yang kedua di sini fi'il mudhari'nya ada yarwi, kemudian fi'il amrnya irwi, sabuqa harful jazmnya lam yarwi. Salin dia berikutnya Alia. Baik, yang keempat di sini ada dihapus fa dan lam fiilnya. Hal ini hanya terjadi pada fiil mu'tal lafif mafruk karena huruf fa dan lam fiilnya merupakan huruf ilat. Jadi, jika ada dua huruf ilat dalam satu kata dan itu hanya terjadi dalam fiil mu'tal lafif mafruk dan hanya dalam bentuk fiil amr dan keadaan majzum. Dan untuk contohnya di sini ada kata dari fi'lul mudhari'nya yaqi, fi'lul amrnya qi, kemudian sabaqa harful jazmnya lam yaqi. Kemudian kata yang kedua di sini ada fi'lul mudhari'nya ya'i, kemudian fi'lul amrnya ai, dan sabaqa harful jazmnya lam ya'i. Baik, mungkin segitu aja dari saya untuk penjelasan i'lal bil hadz. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Alia, silakan. Baik, terima kasih Rizky untuk penjelasan mengenai ilal bil hadz. Kita akan beranjak ke penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan ibdal. Pada Nabila dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan membahas materi subbagian terakhir yaitu al-ibdal. Jadi pengertian ibdal adalah perubahan bentuk kata yang tidak terjadi pada huruf ilat atau hanya terjadi pada huruf sahih di luar huruf ilat. Nah, ibdal ini terjadi pada fiil sulasi mazid dengan wazan ifta'ala. Nah, untuk kondisinya seperti apa? Untuk yang pertama itu, jika fa fi'il merupakan huruf dal, za atau za yang merupakan aslinya itu dari fi'il sulasi mujarrad. Lalu ingin diubah menjadi wazan ifta'ala. Maka huruf ta di wazan ifta'ala ini diganti menjadi dal. Bisa langsung kita lihat di sini contohnya. Ada kalimat ada kata pertama yaitu dafa'a. Itu dafa'a merupakan fi'il sulasi mujarrad, lalu ingin diubah menjadi
apa sulasi mazid dengan wazan ifta'ala. Maka ditambahkan hamzah dan ta. Maka menjadi idtafa'a. Nah, karena di sini kaidahnya mengatakan bahwa jika fa fi'il merupakan huruf dal, maka huruf ta-nya diganti menjadi dal. Nah, jadi di sini ta-nya tadinya idtafa'a diubah menjadi iddafa'a. Nah, karena di sini ada dua huruf sama, dua huruf yang sejenis, yang satunya sukun dan satunya berharokat, maka satunya ditasydid di ya buat biar nggak mubazir gitu. Jadi iddafa'a gitu. Lalu yang kedua eh, huruf za, contoh dari huruf za, zakaro diubah menjadi iztakaro, maka menjadi lafadznya izdakaro. Lalu selanjutnya ada zahama menjadi iztahama dan hasil akhirnya menjadi izdahama. Next. Lalu untuk yang kaidah kedua, jika fa fiilnya merupakan huruf sod, dot, to, dan zo, maka huruf ta-nya diganti menjadi to. Ini masih sama, masih dalam wazan ifta'ala. Yang pertama itu contohnya ada sola. Sola. Lalu ingin diubah menjadi wazan ifta'ala menjadi istola. Nah, aslinya ini istolaya. Ini terjadi i'lal bil qalb, yaitu karena aslinya istolaya maka kulibal ya alifan. Lalu setelah itu yang dibahas di sini, karena dibahas di sini adalah perubahan taknya, maka taknya diubah menjadi to, menjadi istola. Lalu selanjutnya ada doroba menjadi ibtaroba dan diubah menjadi ibtoroba, dan zo'ana jadi ta'ana lalu diubah lagi menjadi ta'ana. Baik, next. Nah, kesimpulan dari materi kelompok 2 itu i'lal adalah perubahan huruf ilat yang terjadi, huruf ilat yaitu huruf entah itu huruf waw, huruf alif dan ya menjadi huruf atau harokat lainnya, apa dia itu perubahan huruf ilat menduduki posisi huruf atau harokat ilat yang lainnya dalam sebuah kata. Beberapa jenisnya yaitu i'lal bil qalb, i'lal bil taskin, dan i'lal bil hadzf. Nah, sedangkan ibdal ini adalah pergantian huruf sahih tertentu yang di luar huruf ilat dalam wazan tertentu. Nah, jadi sederhananya i'lal dan ibdal ini merupakan suatu proses yang sama, yaitu proses perubahan huruf. Nah, bedanya i'lal ini khusus pada sebuah kata yang sebuah kata yang di dalamnya itu terdapat huruf ilat, sedangkan ibdal itu hanya untuk huruf sahih. Seperti itu. Dan ibdal ini hanya terjadi pada fiil sulasi mazid wazan ifta'al. Baik, saya kembalikan kepada Alia. Baik, terima kasih Kak Nabila untuk penjelasan mengenai ibdal dan juga mengakhiri penyampaian materi sampai di kesimpulan. Nah, untuk agenda selanjutnya yaitu ada tadribat. Untuk tadribat ini akan dipimpin oleh Nabila. Kepada Nabila, kembali saya persilakan. Baik, sesi selanjutnya adalah tadribat itu quiz. Boleh next. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaannya saya jelaskan terlebih dahulu. Yang soal pertama yaitu bayin al-asl min hadhil kalimat. Nah, ini adalah contoh soal untuk i'lal bil qalb. Jadi di bawah ini disebutkan fiil madinya. Lalu di sini teman-teman sekalian diminta untuk menjelaskan bentuk asli dari huruf ilat
huruf ilat dalam kata ini. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di i'lal bil qad dan dijelaskan apakah terjadi i'lal atau tidak seperti itu. Seperti yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya, cara mengi'lalnya. Lalu yang kedua itu wadih ma hadatsa bil kalimatil atiyah, yakni kullaha i'lal bitaskin. Jadi yang kedua itu contoh untuk soal i'lal bitaskin. Di sini disebutkan fiil mudhari'nya dan teman-teman itu diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada fiil-fiil berikut ini dengan cara i'lal. Lalu yang soal ketiga, udkur mudhari'an wa amron minal af'alil atiyah thumma bayyin ma hadatsa minal i'lal. Di bawah ini merupakan tertulis fiil madinya. Nah, teman-teman diminta untuk menyebutkan fiil mudhari'nya, lalu fiil amrnya, lalu jelaskan i'lalnya. Lalu yang terakhir, ghayyir hadhil af'al ats-tsulasi mujarradan ilal mazid min waznin ifta'al. Di sini ada contoh fiil-fiil tsulasi mazid dan eh, diminta untuk mengubahnya menjadi wazan ifta'ala dan eh, jelaskan sebab perubahannya seperti itu. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba menjawab dari soal nomor 1? Silakan raise hand. Susah kalau ditunjuk. Enam Nabila, dua, oke. oh udah ada. Iya, ya, Silakan. silakan Akhi Farid. Dari yang zada ya. Ya, Baik. Zada asluhu zayada. Zayada qulibatil ya alifan li'annal alif zayad qulibatil ya'u alifan li'anna harful ya eh, al mutaharrikah waqa'at ba'da harfin sahihin al fathi, gitu betul nggak? Kef ya ukhti. ya, betul. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Alia tadi di penjelasan ilal bil qad. Jadi, zada aslinya adalah zayada ala wazni fa'ala. Summa kulibatil ya alifan li'annaha waqa'at ba'da fathin. Gitu. Ya, kalau fi akhi. Syukran akhi Farid. Boleh untuk selanjutnya teman-teman ada yang mau menjawab lagi? Ini pola pola ilalnya sama seperti yang tadi udah disebutkan sama Farid. Jadi cuman beda beda katanya aja beda beda fiilnya seperti itu. Oke, mungkin saya tunjuk aja ya. Untuk yang selanjutnya itu yang oh begini aja. Akhi Farid lanjutin semua soal satu satu nomor itu yang zada, koma, roa sama sah gitu. Boleh dilanjut. Baik. Summa qoma asluhu qawama qulibatil wawu alifan li'annaha waqa'at ba'da fathin. Summa rawa asluhu rawaya hadasa fihi i'lal wa huwa qulibatil ya'u alifan li'annaha waqa'at ba'da fathin. Wa kadzalika sa'a asluhu sa'aya qulibatil ya'u alifan li'annaha waqa'at ba'da fathin.
Adalika sahih ya, Ukti. Nah, sahih akhirnya seperti itu teman-teman untuk contoh mengiklal apa iklal bil qalb yang mengubah huruf apa huruf ya huruf waw dan ya menjadi huruf menjadi alif. Jadi iklal seperti itu. Sangat mudah bukan? Nah, lalu untuk yang soal kedua, Boleh nggak Ibu bertanya? ya, Ustazah, silakan Ustazah. Benar nggak itu jawaban Farid? Benar 100% atau masih ada yang keliru? Eh, coba tolong di next. Terangannya tadi, keterangannya. Oh ya, keterangannya Hmm. kurang menyebutkan ini Ustazah apa Apa? apa harokat dari Iya, huruf itu huruf yang penting. iratnya. Ya, Ya, ini kan Zayada alia mutaharrikah ba'da fathin. Farid? Nam sadar. Farid. Nah, itu. Harus sebutkan ianya berharakat setelah fathah. Kawama, wawnya berharakat ba'da fathin. Rawa, rawaya. Ya, mutaharrikah ba'da fathin. Sa'aya, sama itu ya. Sekarang kalau ada nggak yang nomor 3 itu bacaannya yang lain itu? Tadi Anda bacanya rawa ya. Asluhu rawaya. Ada nggak harakatnya yang beda? Udah pernah diajarin itu. Apakah selalu rawa? bisa rawiyah Ustazah. Oh ya, baru ingat ya. Jadi kalau rawiyah terjadi halal nggak? Tidak sadar. Tidak. Ya. Baru terjadi yang halalnya nanti apa mudhari dari rawiyah? Yarwa, Yarwa. Baru tuh terjadi ya. Ma aslu min yarwa. yarwaya. Yarwayu lah fil mudhari. Yarwayu ya Ustazah. Iya. Yarwayu ala wazni Nah itu yaf'alu. tadi. Wa yarwayu itu yaknya berharakat tapi dia terletak sesudah fathah maka dia diganti dengan alif sehingga berubah menjadi yarwa. Gitu. Jangan ditinggal ya. Ya harus disebut ya. Jadi jangan dalam menerangkan ada yang kurang. Jadi ntar nilainya jadi kurang juga. Jadi sudah lanjut. Ya. Apa nih Ustazah, ini sedang azan asar apa boleh di Oh, jeda dulu? saya tadi tuh udah selesai azannya di sini. Sana baru ya. Ya berhenti aja kalau memang mengganggu. Gak enak ya kita dengerin azan kita ngomong. Kalau di sini udah selesai. Cuma tadi bukan saya yang ngomong.
Ya. Untuk soal yang kedua, yaitu tentang i'lal bitaskin. Apakah ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin coba menjawab? Oke, baik. Kalau tidak ada, akan saya tunjuk aja ya. Nomor 2, boleh silakan dijawab. Hasna. Hasna Saidatas. Ya, Bel. Sebentar. Yang Yakulu ya, Bel? Eh, hmm. Fi'lu, fi'lu Yakulu, eh, fi'lu mudhari, eh, ala wazni fa'ala yaf'ulu. Asluhu eh, yakwulu. Asluhu yazidu ala eh Terus ya, asluhu yaqbulu. Sudah itu as, apa lagi? asluhu yakwulu summa i'lal bitaskin eh yakwulu. Ya. Bagaimana neranginnya? Sudah. Apa ya? Diterangkan dulu apa yang terlihat gitu. Yaqulu yak apa itu yang terlihat? eh yak yakwulu Qaf yakwulu yakwulu wawu dhammah i'lal bitaskin menjadi yakwulu. Begitu. Oh, itu huruf apa? Waw huruf ilah. Harfu ilah mutaharrikah. Qablahu Qablahu harf yak harfus sahih sahih sukun sakinah. sakinan. Ya gitu. Ya. Kemudian apa? Dipindahkan apa? No Nukilat nukilatil harakatu harakatul harfi illatin harakatul ila alfiyatin harfi sahih. ila harfis sahih. Iya. Pasoro gimana jadinya? Ya, Yes. Ya, dibaca aja lagi kayak tadi. Pasora Yakulu. yakulu kan gitu. Susah banget ya. Iya, itu yang harus dilatih gitu ya. Jadi jelasin dulu. Nah, lisababi hadza hadasal i'lal ma yusamma bi i'lal bit taskin gitu ya. Ya, cara nerangkan nggak apa-apa berubah-ubah uslubnya nggak harus seperti tapi tercapai apa yang kita maksud. Jadi yang pasti apa dulu tuh? Huruf ilat berharap. Sebelumnya ada huruf sahih yang sukun. Ya,
huruf ilat itu kan berat bagi dia berharakat. Sedangkan huruf sahih biasanya enteng bagi dia berharakat, maka dipindahkanlah harakat huruf ilat kepada harakat huruf sahih. Proses ini namanya disebut i'lal bit taskin. Itu memindahkan, ya, awalnya huruf ilatnya berharakat itu disukunkan, maka itu namanya bit taskin. Maksudnya bit taskin apa? Mensukunkan huruf ilat yang awalnya berharakat gitu ya. Ya. Coba ulang lagi deh. Siapa tadi namanya nih? Hasna. Hasna, ya. Coba. Em, ya Yakulu asluhu. Nah, gitu. yakulu asluhu yakulu Yak, yakulu yakulu, ya. nukilatil harokatul wawu sakinah ila harfin sahihin qablah. Jelasin dulu. Al-waw harfu ilah mutaharrikah. Qablahu qaf harfus sahih apa? Sakinah. Gitu. Baru fakulibat. Nah, baru itu tuh. Atau Al fanukilat satu harfi ilatin fil waw ila harfis sahih qablahu. Belum lancar ya? Nah, nanti coba diulang, ditulis apa yang tadi Ibu arahin, itu diulang-ulang gitu supaya hafal gitu ya, supaya gampang menjelaskan. Satu aja atau semua ini? Mana tadi apa? Siapa tadi Nabila ya? Ya, Empat Ustazah. keempat katanya. Nah, terusin. Oh, Hasna, 4 kata tuh, baru satu ya. nah, sudah. Nah, Yasir ya, yasiru asluhu yas yasiru iya. yasiru. Ah, Anda tahu nggak kira kenapa ya siru? nggak Itu tahu masuk tuh. bab apa dia? Karena ada bab fiil gitu. Bab apa itu? Yasiru. Yaf'ilu itu bab apa namanya? Fa'ala yadribu. yaf'il. Doroba Bab doroba. Iya gitu. Maka dia yasiru. Udah terus. asluhu yasiru uh, alya har harful illat harful illat Mutaharrikah. mutaharrikah Hmm. fi kasroh wa qablahu harfus sin sa Harfus harfus sahih. sahih sakinah Iya. Tuh. dengan nukilati harokatul ya ya sakinah ila harfin sahih qabla. Terus sakinah. Ila. Nukilat harakatil ya ila harfis sahih qablahu. Iya. Kasarat. Nasaran yasir. Iya. Dah. Tercatat ya, ditulis itu ya cara menjawab yang benar. Salisan. Salisan mukhafat mukhaf mukhaf Mama itu. Makhofatun. makhafatun Ya, makhofah. makhafatun asluhu makh Apa kira-kira asalnya itu? makhwafatun
Makhwafatun. Kok tahu Anda dari mana tahunya tuh? Alif. Ya alif, kok kamu ganti jadi waw. Itu kenapa jadi ganti dengan waw? Karena dari fi'il mudhari'nya. Madinya apa dulu? Khofa. Mudhari'nya? Khofa. Ya khof. Ya khafu nggak, belum ketemu Ah, tuh. masdar. Apa masdarnya? Khaufan. Iya, gitu ya. Arafna min masdarihi gitu al khauf ya. Ya, harus tahu gitu ya. Kemudian apa? Kemudian eh, asluhu min makhwafatun. Nah, eh makhwafatun. Wau harful illah mutaharrikah bil fathah wa qablahu harfus sahih sakinah nah, summa nukilatil harokatul waw sakinah ila harfin sahih qablah. kok sakinah? Wawnya kan berharakat Wa tadi. makhwafatun. Kan nukilat harakatil waw aja lagi nggak usah sakinah Wow. lagi. Nukilat harakatil waw diubah harakat waw ke Ila harfin huruf sahih sahih sebelumnya ila harfis sahih qablahu qablahu fasorat fasarat makhafat memang langsung makhafah la makh makhaufah dulu makhafatan ya kemudian diapain lagi tuh makhafatan. Nah, di ini hanya hilangkan masalah munasabah limunasabatil alif limunasabatil fath fasorat makhafah. Jadi bukan, itu hanya untuk penyesuaian yang cocok untuk fathah itu kan alif. Maka sehingga menjadi makhofatun. Ya. Dah, yang terakhir lagi. yang terakhir matorun asluhu matwarun. Dari mana Anda tahu? Apa As- madinya? yatur Enggak ada ya ya tiru. oh madinya toro sudah Madinya tora. toro Mudhari'nya? materinya ya yaturu Dari ya mana itu? ya toro ya ya to ya toru Lalu, lalu. ya tiru. Ya, tiru. Ya nerka-nerka ya. Ya akan datang nggak boleh nerka-nerka gitu. Harus kemana kita cari? Kamus ya. Jadi nggak boleh nerka-nerka begitu. Kalau nggak tahu, sebentar Ustazah, saya cari di kamus. Begitu ya. Jadi apa? Oh, Ya 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 tiru tiru ya. Kan ada. Kalau burung apa? Tuyur ya. Itu burung-burung ya. Toirun. Ya. Tuyur jadi jelas itu dari itunya jelas bahwa dia berasal dari ya gitu. Ya udah terusin aslu berarti jadi aslu asluhu apa matwarun sans lelah mat matiar mati matiarun asluhu matiarun alia harful ilah mutaharrikah nah, eh, wa qablahu wa wa qablahu qablahu harus sahih harfus sahih sakinah sakinah. Oh, ulibat atau nukilat deh oh, nukilat 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 harokatul ya harakatul harokatul ya harfi ilah
ila ila harfin sahih qabla. ya qabla. Jadi apa? Fasara. Masara mataran. Eh, orang tadi Matu. ya. Mat matiar. Mat Eh, Matiar mas. matoirun enggak? Matoirun ya. Matoirun. Limunasabati Bimana sabati? fathah. Fakulibatil ya alifan. Aku Fasorat pasarat matoran. matorun. Saya tanya lagi. Apa itu namanya? Isim apa namanya matoreo? Is Udah kita pelajari tuh di Mustaq apa? isim makan. Isim makan. Kalau makhafah kira-kira apa? Makan. Bahasa. Masdar mimi Nah, ya. Kalau masdar sorihnya apa tadi? mas. Khaufun. Ya. Ah, Tapi kalau makhafah masdar mimi ya. Ya. Jadi masih ditatah-tatahin baru ya. Nggak apa-apa. Tapi harus berani ya. Usah takut. Nggak ada apa-apain kok ya. Kalau salah pun nggak apa-apa ya. Dah, lapor kembali ke Nabila. Ayo, Anda udah selesai. Baik, terima kasih Hasna atas jawabannya dan atas keberaniannya untuk mencoba menjawab. Ya. Baik, untuk soal ketiga, hmm, akan saya tunjuk yaitu Sabita. Silakan, Sabita. Oke. Wako'ai. Wako. Wako'a mudori'u yako'u. Yako'u asluhu yauko'u. Ufidat harful ilat. Li'annaha fi sigoti mudori fil mu'tal misal wawi. Masih ingat ya itu kaidahnya? Kenapa dia dihilangkan wawunya? Ayo. Untuk fi'il misal waw. Yang bab apa? Nah, itu kalau bab fataha dia. Waqa'a yaqa'u. Maka si fa fi'ilnya dibuang. Kan gitu ya. Masih ingat nggak? Baca lagi tuh. Ya. Ada di mana itu pelajarannya? Sorof satu. Masih ingat nggak? Benar nggak? Waqa'a yaqa'u itu bab fataha. Yuk. Sabita. Kenapa Ustazah? Itu benar nggak? Bab Fatahah. Iya Ustazah bab Fataha. Iya. Nanti buka lagi ya buku saraf satu. Kalau dia mu'tal misal, ya. Kalau dia bab Fatahah, apa yang terjadi? Fa fiilnya hilang. Ya. Ya, kan waqa'a yaqa'u. Ya, walaupun asalnya memang yauka'u, tapi kan sini udah ada ketentuan kalau dia bab fathah, fa fiilnya hilang sehingga menjadi yaqa'u. Fahadasa huna, apa yang terjadi di sana? Ya'lal bit, ya'lal apa namanya? Terjadi ya'lal nggak, Sabita? Jadi Ustazah Ya'lal ilal apa? bihaf. Ilal bihaf. Bil Iya halfi. terjadi Ustazah. Iya, iya, bagus ya. Ilal hadfi Ustazah. Ya'lal bil halfi, iya. Nah, terus.
Baru satu. Yang kedua lagi. Eka perintahnya apa tadi? Amarnya lagi. Baru itu mudhari'nya saja. Amr, amrnya kok Ustazah? Kok? Kok. Jadi berarti fa fiilnya juga hilang. Kok hilang juga di amar? Ayo. Lupa ya. Kamu nih pelajaran saraf satunya ditinggal habis ini ya. Fi'il amar turunan mudhari. Kalau di mudhari'nya udah hilang ya dia hilang juga gitu loh. Ya. Masih ingat gak tuh? Fi'il amar selalu kondisinya mengikuti apa yang sudah terjadi pada fi'il mudhari gitu. Di mudhari'nya udah hilang tentu dia juga hilang gitu ya. Walaupun kalau kita cari kira-kira asalnya kira-kira apa itu? Kak itu. Apa kira-kira? Asalnya asluhu iko ala wazni if'al. Li'ana min bab mu'tal misal bab fataha. Hudifat fa fi'luhu. Ya sebetulnya dihilangkan mufafilnya bukan karena di fi'il amarnya. Sebetulnya di fi'il mudhari'nya udah hilang. Otomatis di amarnya sudah pasti juga hilang sebetulnya. Tapi kalau kita kaji seperti tadi asalnya iuko ya maka ala wazni if'al kan fataha yaftahu iftah ya waqa'a eh, yauqa'u yuqa gitu ya. Sebetulnya kan nggak perlu begitu gitu. Tapi kalau kita mencari asalnya, maka di sini fa fiilnya jadi hilang sehingga tinggal karena fa fiilnya hilang maka hamzah wasalnya juga nggak perlu lagi. Tinggal hanya apa? Apa jadinya? Tadi udah ya kak gitu ya. Kalau ditanya apa mizannya itu? Wazannya apa itu? Kok. Sabita. Nah ini Anda benar-benar lupain sorof satu deh. Terbuka lagi ya. Nggak boleh ditinggal. Karena itu berhubungan semuanya. Konsep yang ada di buku sorof satu itu benar-benar harus Anda kuasai. Baru bisa kita melanjutkan ke saraf dua gitu. Ya, Sabita. Iya, wazannya al Ustazah. Al. Al. Iya. Karena fa-nya udah dibuang. Tapi Anda lama banget mikirnya gitu. Ya. Udah terusin. Ustazah, karena kan ini kan fiilnya satu fiil itu jadi dua, jadi mudhari sama amr, jadi satu satu kata ini jadi satu orang aja gitu Ustazah. Oh iya, Jadi udah boleh. selanjutnya Ya terserah, boleh ke orang selanjutnya terserah gitu Ustazah. yang punya makalah gitu. Eh, Ya silakan. ya sudah. Kayak em, yang selanjutnya itu ba'a, boleh coba eh Aska Sabita.
Oke, karena Aska nggak ada jawaban, kita ganti. Coba Siska. Oke, ba'a mudoreknya yabi'u wa asluhu yabi'u ala wazni ya yaf'ilu. So, mudoreknya jadi bi'. Mudhari. Amar kali. Gimana? Nah, Ustazah, amarnya jadi bi'. Coba jelaskan gitu. Gimana Anda menjelaskannya? Nah, jadi ba'a mudoreknya yabi'u asluhu yabi'u ala wazni yaf'ilu. Ya bingung juga bacanya. Kalau yaf'ilu gimana bacanya? Yabi' Ya yi'u. nah, Ustazah, yabi'u Susah juga ya. Ya yi'u. Bisa nggak? yabi'u Bukan ya ai. Ya ya. yabi'u Oh, susah ya. kulibat harokatul ya mutaharikah ila harfi sahih qobla qoblaha. Sakinah. Kan huruf sayanya sakinah. Huruf sahih yang sakinah. Kok bingung? Mic-nya kenapa tutup? Bentar Ustazah, di saya screen-nya nggak ada Ustazah. Kenapa itu? Kok hilang? Nah, itu dia. Naam ila harfi sahih sakinah qoblaha Ustazah. Iya. Pasorat. Ulang lagi ya, ya bi. Oh. Fa Jadi berubah. Awalnya ya bi, kemudian diubah harakatnya sehingga menjadi ya bi. Ya, apa lagi? Amarnya katanya. amarnya jadi bi Ustazah. Ya, asluhu Bi pakai ya. baya ya bi. Jadi harusnya apa? Kalau misalnya apa? Doroba yadribu. Apa amarnya? Idrib. Jadi kalau ini apa jadinya? Ibe i Ibia. Susah ya bacanya. Ibia. Ya. Makanya karena susah dibaca itu maka terjadilah proses i'lal juga di sini. Gitu. Ya kan baya'a. Yabi'u. Ibia. Susah dibacanya itu ya. Kemudian apa? Ya-nya berharakat, mutaharrikah, qablahu harus sahih sakinah, fakulibat harakat harfil ila
harfi sahih fasarat. Kalau gitu apa dulu? Dipindahkan harakat ianya ke ini. Ke huruf sahih jadi apa? Susah ya. Bingung. Coba bahasa Indonesia aja deh, bisa nggak neranginnya? Kalau bahasa Indonesianya ba'a dia itu dari mudoreknya yabi'u. Nah, karena dia yabi'u, dia aslinya itu dari wazan yaf'ilu. Hmm. Nah, eh, harokatnya itu karena dia ya mutaharikah, maka dia termasuk ke dalam eh, huruf sohih gitu saja. Habis itu karena dia huruf sohih, maka harusnya jadi ya be ya be i. Nah, dia kena si ini kena apa iklalnya jadi amarnya jadi b. Ini yang mana yang diterangin nih, mudhari'nya atau amarnya yang Anda terangkan? Amarnya Ustazah. Oh, amarnya. Ba'a yabi'u. Asluhu yabi'u. Kemudian amarnya, tapi kan dia udah jadi ba'a yabi'u. Ya. Kemudian amarnya bisa langsung jadi biak gitu. Enggak, harusnya ibe i. Nah, itu sudah itu apa yang terjadi? Bingung ya. Terjadi dulu i'lal bitaskin, artinya harakat ianya dipindahin ke ba yang ini. Jadi menjadi ibi kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ternyata hamzahnya tidak diperlukan, maka dibuang menjadi biya. Itu apa yang terjadi lagi? Biya. Huruf ya-nya dibuang Ustazah. Dibuang. Sehingga tinggal biya. Iya. Karena huruf ilatnya sudah mati dan sesudahnya juga ada huruf sahih mati juga. Di situ kan ada dua huruf yang sakinen, liltika is sakinen. Ada dua huruf yang mati. Ya mati, huruf sahih juga mati. Maka di sini untuk apa lagi huruf ilatnya? Maka dibuang sehingga menjadi biak gitu ya. Itu sudah ketentuan itu. Kalau ketemu dua sakinen, kalau yang satu huruf ilat, pasti huruf ilatnya dibuang ya. Dah paham? Nabila? Baik, Ustazah. Baik, terima kasih Siska atas bantuan jawabannya. Lalu yang selanjutnya ada Roma. Oke, yang ini boleh dijawab oleh Muhammad Hanafi. Silakan.
Kok lama banget? Ngabisin waktu ini nunggu-nunggu kayak gini ya. Kayak mungkin bisa diganti. Nggak ada orangnya atau gimana? Keluar ya? Kurang tahu saja di sini sih nggak on cam Siapa jadi tadi nggak yang kelihatan dipanggil? sebenarnya. Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Ada orangnya. Kemana dia? Nah, ini yang saya nggak suka deh. Ya, sudah masuk daftar absen awal tuh sudah tuh keluar. Mungkin untuk yang Roma boleh dijawab sama Farid. Farid, kalau ada teman kayak gini, tolong ditanya ya. Saya paling nggak suka gitu. Kecuali kalau memang ada halangan sinyal, buat catatan gitu. Jangan hilang nggak karuan kayak gitu. Itu tuh nggak sopan namanya. Ya, Nah, Ustazah. Ini Hanafi ya, baru tolong ya. bukan Ustazah kalau lagi ada kendala internet barusan. Ya, kalau ada ya harus dikasih tahu biar orang tidak kesal gitu. Nah, Ustazah. Ya. Ana coba izin jawab yang Roma. Mhm. Roma asluhu dibentuk jadi mudhari berarti jadi yarmi. Di sini ada i'lal yarmi asluhu yaf'ilu. Yarmi asluhu yarmiyu ala wazni yaf'ilu. Ya, betul ya. Ya. Nah, terus ini ada munasabah begitu bukan ya, Ustazah? Apa? Eh, kan asalnya yarmiyu, kemudian Ya. iya-nya jadi sukun gitu, Ustazah. Lisaklil lisaklis saut aja gitu Oh, karena baik. berat ya. Huruf ilat itu berat menerima harkat, jadi dia sukun aja di situ. Baik. Aslinya Yarmiu menjadi Yarmi. Nggak ada yang diubah sebetulnya. Hurufnya nggak ada yang diubah, cuma dari berharakat dia diubah menjadi sukun. Yarmi. Asluhu Yarmiu. Ya. Nggak pernah ada huruf ilat itu kalau dia apalagi di akhir kata itu berharakat. Yad'u nggak pernah yad'u kan gitu ya. Bacanya yad'u ya. Ya terus. Baik. Summa yarmi diubah ke bentuk amr menjadi yarmi menjadi irmi ala wazni if'il. Kholas Apa yang terjadi? ir. Oh, ini ya sudah. Hudzifatil hudifat harful ya. Harfu ilah Harf dibuang. ilah. Nah, Kalau di sini kan jelas-jelas dia itu sukun. Kalau tadi kenapa Yarmi nggak dibuang? Karena dia asalnya Yarmium. Dia hmm. berharakat. Ini coba nggak dibaca aja karena berat untuk dibaca. Tapi kalau Irmi itu udah jelas dia mati. Maka itu huruf ilatnya dibuang. Maka terjadilah ya'lal bil hadfi. Nah, ya. Nah, misalnya. Kita sudah ada juga di kaidah kalau dia fi'il nakis pada bentuk amarnya dia bukan mabni ala sukun tapi mabninya ala apa? Hmm. Apa? Di hadfi harfi ilah. Ala harfi Ala harfi hadfi. illatin. Ingat itu syarat satu juga kembali gitu ya. Jadi jangan ditinggal kaidah-kaidah yang sudah Anda pelajari di syarat satu. Ini i'lal ini sangat erat hubungannya dengan materi fi'il apa? Mu'tal. Mu'tal, baik dia misal, ajwaf, nakis, lafif gitu. Itu pasti ya hubungannya ke sana gitu ya. Dah selesai. Nah, Kembalikan ke Nabila.
Baik, terima kasih Farid atas jawabannya. Untuk soal terakhir, yaitu yang tentang ibdal. Eh, untuk yang soal terakhir, boleh tunjuk Askia Tamami. Ini nggak perlu 4 orang nih, 1 orang jadi nih. Nah, syukran Ukhti Nabila. Pertama itu dafa'ah, thulathi mujarradnya diubah menjadi thulathi mujarrad jadi mazid min wazan ifta'ala menjadi idtafa'a karena fa fiilnya merupakan huruf dal di situ, jadi diganti karena huruf fa fiilnya itu huruf dal, maka tanya itu berubah menjadi huruf dal. Badalatil ta udalan iddafa'a karena di situ dalnya ada 2 maka ditasydidkan atau digabungkan menjadi iddafa'a. Itu yang untuk kata pertama. Terus untuk kata kedua zajaro sulasi mujarradnya. Kemudian ala wazni ifta'ala menjadi iz izta iztajaro Zaza. iz Bukan zal izta itu ya. Itu zai ya. iztajaro. Kemudian karena huruf fa'filnya itu huruf zal, maka taknya berubah menjadi huruf da. Maka badalatil ta udalan izdajaro. Jangan zal ya. Apa nama hurufnya itu? Zai, Ustaz. Zai. Jangan asal. Kalau yang kata za baru zal. Gitu ya. Tapi kalau zai, zai gitu ya. Jangan disamain aja zal dengan zai ya. Terus Kemudian sofa thalathi mujarradnya. Kemudian ala wazni ifta'ala menjadi is is istafa. Kemudian karena fa'fiilnya itu huruf shad, maka taknya berubah menjadi huruf to. Kemudian menjadi budi latita utoan menjadi istofa. istofa. Yang terakhir toharo. Thalathi mujarradnya. Kemudian ala wazni ifta'ala ittaharo. Kemudian budi latita karena fa'filnya di situ ada huruf to, maka taknya diganti huruf to juga, jadi ittoharo karena to-nya itu ada 2 maka ditasydidkan jadi ittoharo. Coba satu aja dari ini tapi pakai bahasa Arab. Ayo. Tadi semuanya udah pakai bahasa Indonesia. Sekarang satu aja nih. Yang mana Anda pilih? Dafa mungkin Ustaz. Silakan. Ya. Thalathi mujarrad yakni dafa'ah. Ghair ala wazni ifta'ala idtafa'a. Fasara budi latita udalan iddafa'a. Gitu kan Ustaz. Gimana? Ulang. Thalathi mujarrad dafa'a. Nah, Wa ala wazan ifta'ala iddafa'a. ya. Fasara iddafa'a. Iddafa'a. Cukup langsung fasara aja. Prosesnya belum disebut, udah langsung aja soro. Ala wazni ifta'ala Ifta'ala idtafa'a. Budi Bisa babi. Fa'ul fi'li dalan. Bisa babu fi'li.
apa? Fa'ul fi'li dalan. Fa'ul fi'li dalan. Nah, tuk tubdalu Tubdalu. tak Tubdalu ifta'al dalan. ya. Tubdalu tak ifti'al dalan. Fasarat Fasara iddafa'a. id Iddafa'a. dafa. Kemudian apa lagi? Kenapa Ustazah? Apa lagi belum selesai? Id dafa. Kan belum selesai. Summa utghimat. Ya, Nah, ini iddafa'a. udghima apa? Al harfainil mutajanisaini ya. Dua huruf yang sejenis ya. Fasarat iddafa. Baru dia pakai tasydid. Biasain ya. Nah, kalau dia ibdal kita pakai istilah ubdilat. Tapi kalau i'lal kan kulibat ya. Kalau ini ubdilat gitu ya. Sudah. Habis ya? Nabila selesai ya? Ya Ustazah, Alhamdulillah. Nah, Baik, Anda coba kembaliin saya aja ke kembalikan kepada moderator. Selandia apa namanya? Waalaikumsalam, siapa ya? Ambil pesanan siapa? Baik, terima kasih Nabila yang telah memimpin sesi pengerjaan terlibat atau latihan. Semoga dari latihan tersebut teman-teman bisa memahami lebih rinci terkait materi yang telah kami sampaikan oleh Pak Ketua. Nah, untuk Ya. sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang Oh, mungkin masih ada ya tanya jawab ya, silakan. masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di forum ini akan dijawab oleh kelompok dua ataupun oleh saja ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Berapa? Dendeng. Oh, Malisa. Ya, terus. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya. Udah paham semua. Insya Allah ya. Cuma ragu-ragu aja mau neranginnya susah gitu ya. Karena waktu tinggal dikit, coba dibuka aja dari awal kembali. Ini Ustazah Rifda nggak masuk ya? Iya, Ustazah. Nggak ada ya. Nggak ada berita ya? Kenapa nggak masuk? Ini udah slide pertama ya? Iya, saya. Dari sini ya. Ya udah terus. Ya, ini tadi harusnya memang dibuka begini ya. Cuma mata saya jadi susah banget. Ya, lal bil qalb ini qalbul waw awil ya alifan. Mengubah waw dan ya menjadi alif ya. Limada qulibatil waw ya apa? Qulibatil waw wal ya alifan. Limada? Kenapa? Apa jawabannya kalau ditanya begitu? Kenapa? Lianna Nah, lianna al-waw awil ya waqa'at ba'da harfin sahih. harfin sahih memang ada harfin yang sahih. Ila ila harfin ba'da harfin mutaharrikah. Mutaharrikah.
Ba'da fathin, mutaharrikan jadi Nah, fathin. masih ada yang kurang tadi. Saya udah ralat tadi. Apa yang kurang? Idza kanat harfu illatin mutaharrikah ba'da fathin. Ya, kalau dia berharakat terletak sesudah fat. Jadi syaratnya waw dan ya-nya itu berharakat kan. Kala itu asalnya kan kawala, wawnya itu berharakat gitu ya. Wa'a, wa'aya gitu berharakat gitu ya. Roma, romaya berharakat ya. Da'a itu da'awa, semuanya itu berharakat gitu loh. Ya. Nah itu jadi kaidahnya harus jelas gitu. Idza kanat harful ilah mutaharrikah ba'da fathin faqulibat al-waw wal ya alifan ya. Maka waw dan ya-nya diubah menjadi alif. Jadi istilahnya kalau i'lal kuliba kuliba ya. Tapi kalau ibdal bisa budilat atau ubudilat ya. Jadi nggak cukup Anda mengatakan kalau huruf ilat terletak sesudah fathah. Jadi harus huruf ilatnya kalau dia sakinah kan kadang sesudah fathah merubah jadi alif dia. Ingat nggak tadi itu? Ya, limunasabatil harakah gitu ya. Bisa terjadi pada fiil ajwaf. Ya, seperti kata kakala. Bisa terjadi pada fiil naqis. Seperti pada kata wa'a, roma, da'a. Bisa terjadi pada fiil lafif ya. Ya, kalau lafif udah pasti dia sama kaidahnya dengan fiil naqis. Karena pasti lam fiilnya huruf ilat gitu ya. 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 Jadi itu kurang ya kaidahnya ya, tambahkan ya Nabila ya. Dan terus halaman berikutnya. Ini siapa yang megang ini PPT? Ini sudah masuk yang kedua ya. I'lal bitaskin. Ya. Apa kaidah dari i'lal bitaskin Nabila? Anda sebagai wakil kelompok aja nih. Ya, jadi ialbitas kini itu bisa terjadi jika yang pertama itu ada huruf sohih yang berharokat sukun. Lalu datang setelahnya Kok huruf berharakat ilat sukun? berharokat huruf sohih sakinah, maksudnya nggak berharokat. Nah, Huruf sohih sakinah. Lalu setelahnya ada jangan huruf ilat sahihnya yang berharokat. gitu yang didahulukan. Huruf ilat berharakat sebelumnya huruf sahih sakinah. Berarti huruf ilatnya dulu ya, Ustazah. Ya. Kan kalau kita Ada berbicara huruf. ilat gitu, ya alal. Ya, idza harakatil ya. Harfu ilatin wa qablahu harfus sahih sakinah. Fanukilat ya. Nukilat harakatu har eh, harfu ilatin ila harfis sahih qablahu. Gitu ya. Itu yang namanya i'lal bit taskin. Ada bisa langsung seperti kata apa? Yazidu, asluhu yazidu. Maka berubah menjadi yazidu karena dipindahkan harakatnya. Kan nggak ada lagi proses yang lain. Nah, tapi kalau yang seperti eh, tabel yang di bawah ini, nah ini terjadi ada dua proses gitu. Maqam asluhu maqwam. Ya. Harfu ilah mutaharrikah. Harfu sahih qablaha sakinah. Karena itu nukilat harakatu harful ilah ila harfis sahih. Fasarat
Makaumon. Terjadi dua. Belum selesai. Limunasabatil fathah. Untuk penyesuaian harakat fathah. Fakulibatil waw alifan. Itu hanya untuk penyesuaian aja gitu. Harakat. Karena wawnya mati gitu. Ini bukan wawnya tidak berharakat. Maka untuk itu kalau dia berharakat nggak boleh tadi. Wawnya harus diganti ya gitu ya. Sudah, paham ya? Terus, waktunya tinggal dikit. Tinggal 3 menit ya. Nah, i'lal bil hadfi ini sebetulnya semua proses kapanpun apabila terjadi huruf ilat hilang dalam sebuah kosakata, maka itu namanya i'lal bil hadfi. Itu bisa terjadi di mana-mana saja gitu selama hurufnya hilang. Ya udah, kita terusin aja, nggak usah lanjut-lanjut lagi. Terus, ya ini kan udah dipilah-pilah gitu yang kalau huruf ilatnya di fa fiil, tapi udah bagus Anda itu. Ada huruf ilatnya di fa fiil, ada huruf ilatnya di ain fiil, ada di lam fiil. Ya. Biasanya memang terjadi pada fiil mudhari' dan fiil amar gitu ya. Karena kalau di dalam fiil madinya dia masih apa namanya ada gitu. Tapi kadang-kadang juga ada tapi sudah diganti gitu. Seperti qala ada tapi kan udah diganti. Itu alifnya namanya kalau udah diganti alif apa namanya itu? Kalau kata qala alifnya alif apa namanya? Alif munqalabah namanya ya. Alif yang sudah diganti. Ma asluhu al waw gitu. Ya. Jadi kalau qawala sebetulnya asluhu waw. Jadi huruf aslinya waw. Sedangkan alifnya namanya alif munqalabah ya. Maka dalam sebuah kata akan terjadi, akan kelihatan apakah dia itu huruf asli atau huruf yang sudah diganti gitu ya. Ini yang khusus untuk fi'il lafif. Nah, ini malah dua-dua yang dibuang ya. Fa fi'il dibuang, lam fi'il dibuang gitu. Waqa di mudhari' sudah hilang apa? Fa fi'il. Tiba di amarnya hilang lagi lam fi'il ya. Jadi kalau disuruh apa mizan sorfi dari qi tinggal hanya apa? I kan gitu ya. Mizan sorfinya tinggal i, fa-nya udah hilang, lamnya sudah hilang. Sudah terakhir. Tinggal apa? Ibdal ya. Apa? Ibdal ya. Ibdal ini ya, kasusnya sangat sedikit cuma ya. Cuma dipilah dua. Ya, dikelompokkan kepada dua kelompok. Itu dilihat dari fa fiilnya. Ada kelompok satu fa fiilnya dal, zal, zai. Ini kalau kita lihat-lihat apa? Ini berdekatan hurufnya ya, makhraj hurufnya. Dal, za, za. Kenapa diganti? Kalau dia di bab ifta'ala, taknya diganti dal. Kira-kira apa tadi jawabannya, Nabila? Dafa'a, coba deh. Kita baca benar-benar deh sesuai makhraj huruf. Apa yang terjadi? Id, Eh, ta. Nah, jadi di situ terjadi letupan gitu ya. Karena gara-gara masalah makhraj huruf itu. Id, ta gitu. Ya. Maka terjadi letupan, maka dilembutkan sehingga menjadi diganti semuanya tak iftialnya menjadi dal sehingga semuanya jadi lembut gitu. Iddafa zakara kalau dibaca juga ada letupan tuh. Ilta kan gitu ya. Kayaknya berat banget itu membacanya. Ilta. Za juga kan gitu. Izta.
Maka untuk melembutkan bunyinya sehingga cocok banget dengan diganti dengan dal. Sehingga menjadi iddafa'a, idzakara, izdahama. Ya enak ya kupingnya gitu, nggak ngagetin gitu ya. Itu kalau untuk tak iftial pada fiil-fiil yang fa fiilnya dal zal zai itu diganti dal. Tapi kalau fa fiilnya sod dot toza itu kelompok namanya huruf-huruf velar gitu istilahnya kalau di linguistik ya. Huruf-huruf tebal ya. Sod dot toza. Sedangkan ta itu huruf ringan ya. Coba deh. Tadi sola dan dibaca deh. Is berat ya. Kemudian berubah menjadi huruf ringan. Ista. Begitu juga ya. Jadi ini sebetulnya adalah problema makhraj huruf. Ya. Jadi terjadi perubahan karena apa? Lingkungan gitu ya. Hampir sama kalau kita dalam bahasa Indonesia gitu ya. Sapu. Kemudian awalan me. Coba deh dibaca. Me, sapu. Gitu kan nggak enak banget tuh ya. Maka terjadi asimilasi di sini menjadi berubah dia menjadi menyapu enak gitu. Jadi ini proses ini ya alal ibdal ini bisa dalam bahasa linguistik itu adalah proses asimilasi, menyesuaikan bunyi dengan lingkungan gitu ya. Jadi bunyinya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, itu tuh huruf aja harus pandai-pandai hidup dengan lingkungan, apalagi manusia ya. Huruf aja harus ngerti itu lingkungannya gitu ya. Kalau akan terjadi bunyi letupan, wah harus diganti gitu ya. Gitu. Jadi ini namanya penyesuaian bunyi dengan bunyi yang ada di lingkungan yang berdekatan dengan dia. Maka di sini zoroba kalau dibaca idh, nah, susah tuh bacanya idh taroba. Harus kalau kita bacakan sesuai makhrajnya gitu. Nah, coba kita ganti dengan to. Maka enak dia. Idh toroba. Mulutnya juga nggak meak-meok gitu ya. Ini zoana ya. Ya. Nah, itu juga idh ta. Ada satu lagi mana contohnya yang to huruf to mana contoh? Kok nggak ada kok tiga aja. Ketinggalan Yang ya. Yang po. ya Ustazah. Nah, itu misalnya kata tola, tola al badru. Tola menjadi it tala. Itu juga dirubah menjadi it tola. Kalau ini juga terjadi proses idgham atau mentasydidkan gitu menjadi it tola karena ada dua huruf yang sejenis. Ya. Kemudian soalnya tadi udah mencakup keseluruh nggak tadribatnya itu? Tadi ada perubahan waw dan ya dengan alif ada ya. Kemudian i'lal bitaskin ada. Kemudian i'lal bihasfi ya. Kemudian ini ya. Jadi ini ada mewakili ya, empat topik ya. Empat ya dengan empat ini. Cuma mungkin ada eh, perintah misalnya jelaskan apa yang terjadi gitu ya. Atau apa ada juga bisa membuat eh, ya ini kan sebetulnya udah ya. Kalau zada cari aslinya ya zayada tadi ya. Kalau yakulu aslinya ya dari yakulu. Kemudian misalnya apa? Eh, dibuat udah terjadi i'lal gitu misalnya apa? Irmi gitu tadi ya. Nah, kemudian Anda buat soalnya apa yang terjadi dengan kata ini? Mal hadas fi hadzal hadhil kalimah. Hal huna yahdusu i'lal am ibdal gitu misalnya gitu. Apakah itu i'lal atau ibdal gitu. Jadi kita dirangsang otak orang yang membaca itu untuk berpikir gitu ya. Jadi dalam membuat soal itu seperti itu gitu ya. Jadi nanti bisa Anda tambahkan di laporan baik
di makalah kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki, kemudian soal latihan-latihan ini diperkaya gitu dengan bermacam-macam bentuk soal. Ya, Anda juga bisa membuat soalnya apakah dalam bentuk multiple choice juga boleh gitu ya. Asal pandai-pandai mencari pilihan katanya gitu ya. Pilihan kalau dia empat pilihan, nah harus tapi jangan bedanya selalu terlalu jauh gitu. Syarat untuk multiple choice itu memang ada yang sangat membingungkan gitu ya. Udah cukup kayak udah 16.27 ya. Udah lewat 7 menit ya. Kita 16.20. Ada lagi pertanyaan enggak sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau enggak ada yang nutup pertama yang presentasi dulu lah. Saya presentasinya belum ditutup ya. Silakan ditutup presentasinya. Siapa tadi yang jadi moderator tadi? Gak ada ya moderatornya tadi ya? Ya, ada udah. Jadi Hah? keluar Oh yang ada ya udah. hotel saja Silakan untuk tutup ya. penyampaian. Oke. Baik, baik saya izin tutup untuk presentasi pembahasan dan juga diskusi pada hari ini terkait materi ilal dan ibdal. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Kami dari kelompok 2 kami berdiri, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman dan juga Bu Yunda sebagai dosen pengampu mata kuliah hari ini. Kami ucapkan sekali terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Hari Senin mana Farid? Nah, Saya Ustazah. manggil Farid. Senin memang 2 kelompok. Hari Senin sepertinya libur lagi Ustazah. Libur apaan tuh? Ana lihat di kalender akademik cuti ini Ustazah. Cuti Idul Adha. Masya Allah. Anda ini kenapa ini? Soalnya, Ustazah. Nyari waktu lagi ya? Iya Ustazah. Nah, tapi kalau saya insya Allah kalau kemarin itu memang minggu kemarin itu saya harus 3 macam dokter gitu. Jadi susah saya waktu kemarin itu. Jadi banyak halangan. Tapi kalau minggu depan nggak ada lagi. Urusan ke rumah sakit udah selesai. Ya, ya. Insya Allah sehat-sehat aja kita semua. Bisa ya diganti Rabu lagi gitu. Kalau Rabu apakah 2 topik? Afwan Ustazah, kalau digantinya hari Selasa bagaimana Ustazah? Jam ketiga mungkin. Selasa jam ketiga itu jam berapa? Jam 1-an Ustazah. Itu tanggal 10 ya. Iya Ustazah. Rapat prodi Oh, aduh. jam 1 siang lagi. Sama ya Ustazah. Iya. Mungkin di hari Jumatnya bagaimana Ustazah? Jumat depannya. Nah, Kalau Rabu susah ya? iya Ustazah, kebetulan lagi penuh jadwalnya Ustazah di kelas Oh B. gitu ya. Udah. Ya deh, ingatkan aja saya takut lupa gitu ya. Baik. Berarti Presentasi anak ini juga nggak bisa ya? kelas A Anak ya Ustazah. kelas A ya. Nah, Ya harus cari lagi ya. Ya udah ntar saya kasih tahu. Ingatkan sama Bu Rifda gitu dengan PJ-nya. nah. Ya, cukup Afwan ya. Ustazah. Ya. Berarti presentasinya langsung 2 kelompok atau bagaimana Ustazah? Nah, saya khawatir gitu kalau 2 itu nggak artinya nanti ada kekeliruan segalanya susah untuk memperbaiki. Nah, cuma ya saya rasa cukup satu-satu aja lah dulu gitu. Nanti di belakangan baru kita lihat benar nggak nanti mana tahu masih bisa gitu di akhir-akhir gitu. Tapi udah tahu ya jadwal UAS Itu tanggal. perkiraan dimulai 23 Juni saja sampai tanggal 5 Juli. Hah? 23 Juni? Nah, Astagfirullah. Saya kira sampai akhir bulan ini masih itu. Oh ya. gitu, ya. Nah, Atau kita cari artinya Tapi bisa seminggu 2 sampai 5 kali. Juli, Prof. Hah? 5 Juli itu siapa tuh? Bu Rifda ya? Masih bisa sampai 5 Juli.
Iya, Oh, iya, kita Prof. nanti pilih ujiannya di akhir gitu, bisa. Jadi diusulin ke penyusun jadwal untuk saraf 2 ujiannya di akhir gitu. Ya, maaf tadi Baik, Prof. terlambat ya kemana Bu Rifda? Ada urusannya. Saya lupa, Prof. Farid Oh juga lu, ikut lupa. Kayak Jadi oh, mohon maaf ya. Saya mohon yalah, maaf sekali, namanya Prof. bukan jadwalnya ya wajar aja lupa gitu ya. Iya, Ya deh. mohon maaf sekali, Itu Prof. tadi Jadi kenyataan terlambat. Nanti Senin untuk libur penilaian, lagi. Senin libur lagi. iya, Prof. Kena lagi kita. Tanggal merah. Iya, Itu tanggal merah. katanya hari Rabu nggak bisa. Selasa kita rapat kan? Iya, rapat jam 1, Prof. Ya, Farid kan minta jam 3 tadi tuh. Jam ketiga nggak bisa gitu. Iya. Nah, jadi dia minta Jumat. Ya, dan saya harapkan ya siapkan aja lah dua topik. Tapi kalau nggak cukup nanti ya secukupnya gitu ya. Jadi saya khawatir kalau 2 itu nanti apa namanya tambahan uraiannya jadi kurang gitu ya. Nggak sempurna gitu. Baik, Prof. Ya, ini pokoknya ya dicoba aja siapkan ya Farid 2 topik untuk hari Jumat, tapi pelaksanaannya belum tentu ke semuanya gitu. Itu aja ya. ya baik Ustazah. Ya, ya deh. Naktatim darsana hadzal yaum bihamdillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.